warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Ketua kelasnya silakan nak dipimpin doanya. Gerak kepada ibu guru hormat, gerak tegak, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami
cinta kita terhadap tanah air kita, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan anak-anak ibu dipersilahkan berdiri. Naila, silahkan pimpin ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, dengarkan ibu dulu absennya ya. Arwiza Harapanta, Hadir, Bu. Alif Ali Firdana, Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Ada yang nggak hadir hari ini? Tidak, Bu. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran anak ibu, coba dulu perhatikan di sekelilingnya. Masih ada sampah nggak? Iya, Bu. Tidak, berarti kita sudah bisa mulai belajar karena lingkungan kita sudah bersih. Kita bisa belajar dengan nyaman. Nah, perhatikan ke depan anak ibu ya. Coba kita perhatikan ke depan. Hari ini kita akan membahas tentang Quran surah Atin. Atin. Ya, anak ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini dia yang ada di depan. Siapa yang bisa bacakan? Ananda Aldi, silakan dibacakan nak tujuan pembelajaran kita hari ini. Beserta didik dapat membaca dan menulis Quran surah Atin. Beserta didik menghafal surah Atin, memahami makna dan kandungan surah Atin. Itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi anak ibu, setelah kita mempelajari Quran surah Atin ini, anak ibu diharapkan nanti bisa membaca dan menulis Quran surah Atin. Yang kedua, anak ibu juga bisa menghafal Quran surah Atin. Yang ketiga juga, anak ibu kita semua bisa memahami apa saja isi kandungan dari surah Atin. Ya anak ibu. Sekarang coba dengarkan pertanyaan ibu ya. Siapa di sini yang tahu surah Atin? Siapa yang tahu? Ada berapa ayat surah Atin anak ibu? Ya. Bagus, ternyata
tentang surah At-Tin. Siapa yang tahu apa isi dari Quran surah At-Tin? Belum tahu? Oke. Hari ini kita pelajari tentang surah At-Tin. Coba perhatikan ke depan. Kita lihat dulu. Coba yang di depan. Ada jelas tulisannya? Nah, ini dia yang berkaitan dengan surah At-Tin. Siapa yang bisa baca? Dah, Gali, silahkan. Surah At-Tin merupakan salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah ke-95 dari 114 surah. Dalam Al-Quran, nama surah At-Tin diambil dari ayat 1 surah At-Tin. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekah. At-Tin artinya buah tin. Iya, jadi anak ibu, surah At-Tin itu merupakan salah satu surah dalam Al-Quran. Surah keberapa tadi? 95. Oke, 95. Surat At-Tin itu diambil dari ayat berapa nak? 8. Ayat 1. At-Tin artinya Buah di mana diturunkan anak ibu? Itulah dia sekilas tentang surah At-Tin. Coba kita lihat bacaannya surah At-Tin ini. Siapa yang bisa baca? Dah, Ananda Warga silahkan. Bu Budak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukassibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Ya, terima kasih Bu ucapkan kepada Ananda Varga yang telah membacakan surah At-Tin. Kalau Ibu dengar bacaannya sudah bagus anak Ibu, tetapi ada beberapa yang harus kita perbaiki karena di sana ada huruf-huruf yang belum sesuai dengan yang ada di dalam surah At-Tin. Tetapi secara keseluruhan bacaannya bagus ya. Kemudian kita lihat pula artinya. Mungkin ini jelasnya. Yang pertama, wattini waszaitun. Apa artinya nak? Demi buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, waturi sinin dan bukit Sinai. Dan kita lihat kandungan dari surah At-Tin ini ya. Kita lihat. Yang pertama, Quran surat At-Tin. Siapa yang bisa baca kandungan surah At-Tin ayat pertama? Dah, Ananda Biola, silakan. Ayat pertama menjelaskan tentang buah tin dan ayat buah tin. Dah, tidak dulu contoh. Siapa yang bisa bacakan isi kandungan ayat pertama surah At-Tin? Ya, Ananda Leila, silakan. Ayat pertama menjelaskan tentang buah tin dan zaitun. Buah tin kaya akan memanfaatkan di antaranya menghaluskan kulit, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada air segi, dan lain sebagainya. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya dan berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Jadi ada Ibu, wattini waszaitun
Allah menjelaskan di sana bahwa tentang buah tin dan buah zaitun. Jadi anak ibu, buah tin dan buah zaitun itu banyak sekali manfaatnya ternyata. Bisa sebagai obat, bisa menghaluskan kulit, dan bisa dipergunakan bagi daerah-daerah yang tidak memiliki minyak. Yang kedua, yaitu menjelaskan tentang bukit apa? Siana. Bukit apa? Siana. Sinai ya. Jadi anak ibu, tahukah anak ibu apa itu Bukit Sinai? Tidak. Apa? Ananda kali apa? Tempat Nabi Musa menerima wahyu langsung dari Anak ibu, Bukit Sinai itu merupakan salah satu tempat, yaitu tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Kemudian, ya ayat selanjutnya, ayat ketiga. Nah, apa itu nak? Mekah. Yaitu berbicara tentang kota Mekah. Yaitu kota Mekah yang bagaimana? Yaitu kota Mekah yang aman. Nah, itu kan ayat ketiga menjelaskan bahwa kota Mekah merupakan kota yang aman. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan. Nah, ini dia. Siapa yang bisa baca itu? Ananda Aldi. Ayat keempat menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah. Dan ayat keempat menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sempurna. Kira-kira nak ibu, kenapa manusia itu dikatakan Allah atau diciptakan Allah makhluk yang sempurna? Apa beda kita dengan ciptaan Allah yang lain? Ada yang tahu? Apa nak? Agama. Yang lain? Beda suku. Jadi anak ibu, kenapa kita diciptakan Allah menjadi makhluk sempurna? Karena kita memiliki akal. Ya, memiliki akal. Apakah makhluk Allah yang lain seperti ayam, kambing punya akal tidak dia? Iya. Oleh karena itu, manusia menjadi makhluk sempurna karena memiliki akal. Ya, akal itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian ayat 6. Nah, ini dia. Menjelaskan bahwa orang yang beriman dan beramal saleh mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi anak ibu, kita yang selalu melaksanakan amal soleh, melaksanakan perintah-perintah Allah akan mendapatkan apa nak? Apa? Pahala di sisi Allah. Kemudian ayat ke-7. Nah, ibu, ayat ke-7 nanti menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan yang ternyata nanti di hari pembalasan itu walaupun perbuatan kita baik akan dibalas Allah dengan yang baik, perbuatan kita yang buruk akan dibalas dengan yang buruk. Ya, kemudian yang terakhir ayat ke-8 itu Allah menjelaskan bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Maksudnya di sini anak ibu, nanti perbuatan kita yang di dunia ini, baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, akan dibalas oleh Allah, akan diadili oleh Allah. Itulah anak ibu pembahasan kita tentang Quran surah At-Tin. Anak ibu, paham apa yang ibu jelaskan? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Sebelum kita diskusi kelompok, kita ice breaking dulu ya, supaya kita semangat. Ada, kita mulai. Tepuk anak soleh.
Ibu, kita sekarang akan bekerja secara kelompok. Secara kelompok itu semuanya harus bekerja. Paham lah Ibu? Paham, Bu. Nah, Ibu berikan tugasnya ya. Kelompok 1 ini kelompok berapa ya? Nah Ibu, sekarang tugas kelompoknya sudah Ibu bagikan per kelompok. Sekarang silakan dikerjakan secara bersama-sama. Ya, silakan. Ya, silakan anak Ibu. Iya, lengkap itu. Yang penting cocokkan dengan ayat 1 sampai yang mana dia yang cocok, ayat 2 yang mana. Diperhatikan soalnya bagus-bagus apa isi dari kerja kelompoknya ya. Sudah siap anak Ibu? Belum, Bu. Ya, didiskusikan ya, bekerja semuanya, tidak ada yang satu-satu bekerjanya. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah siap semua kelompok anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Ah, baik. Kalau sudah, kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah? Sekarang siapa yang mau yang pertama mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Dan silakan kelompok berapa ini? Kelompok 1 silakan ke depan. Yang lain tolong diperhatikan. Tidak ada lagi yang bekerja, yang lain diperhatikan. Bagus. Saya silakan, yang lain diperhatikan. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Watini wasaidun ayat pertama. Watini sidin ayat kedua. Wahasal baladil amin ayat ketiga. Summa rodani asfala sabilin ayat kelima. Alani sawar ahsanil sahih ayat ketujuh. Wa ma yukasifu kaba'du ayat 8. Itu hasilnya. Dah, silakan anak Ibu kembali ke tempatnya. Sekarang tadi anak Ibu perhatikan kelompok 2 dan 3 sudah membacakan hasil diskusinya, yaitu mencocokkan ayat dengan nomor ayatnya. Kira-kira betul nggak tadi yang dibacakan oleh temannya itu? Yakin? Jadi anak Ibu dari hasil diskusinya tadi ada satu yang kurang tepat. Perhatikan.
rabbuka ba'duddin itu bukan ayat 8, tetapi ayat berapa? 7. Ayat 7. Selainnya sudah bagus. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya, kita ucapkan kelompok 1. Kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Kita silakan kelompok 2. Kami dari orang tua akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Rajin sholat. 2. Rajin ngaji. 3. Menghormati orang tua. 4. Bersedekah. 5. Berzikir. Nah, itu tentang apa itu, Nak? Tentang amal Soleh. Ya, kita persilahkan kembali ke tempat ini. Yang bagus. Jadi dari hasil diskusinya tadi dari kelompok 2 yaitu mendiskusikan tentang amal soleh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita mendapat pahala. Katanya tadi ada rajin sholat, betul nggak itu? Betul. Ada rajin ngaji, betul nggak? Betul. Ada tadi menghormati orang tua, betul atau tidak? Betul. Kemudian bersedekah, betul atau tidak? Betul. Kemudian yang terakhir katanya berzikir, betul atau enggak? Betul. Betul atau tidak, Anak Ibu? Betul. Jadi anak ibu supaya kita mendapatkan pahala yang tidak terputus kita harus beramal soleh. Contohnya tadi sudah disebutkan oleh kelompok 2. Sekarang kelompok berapa lagi yang akan tampil? 3. Iya, kita persilahkan anak ibu untuk kelompok 3. Silakan. Kelompok 3, silakan anak ibu. Berdasarkan hasil diskusi kami. 1. Tidak boleh berbohong. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Harus jujur. 4. Tidak boleh mengusip. 5. Tidak boleh mencuri. Menuduh teman. Dah, silakan kembali ke tempat yang bagus, ke tempatnya. Ya, Nak Ibu, dari hasil diskusi kelompok 3 tadi, agar kita tidak ditempatkan Allah di tempat yang hina atau neraka. Ada tadi disebutkan temanya tidak boleh menggosip katanya. Boleh nggak itu? Nah, itu dilarang oleh Allah. Tidak boleh membicarakan orang lain. Katanya tadi tidak boleh mencuri. Betul nggak itu? Betul. Jadi anak ibu supaya kita tidak ditempatkan Allah di tempat neraka, tidak boleh mencuri. Dan banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak masuk neraka. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk semua. Nah, dari hasil diskusinya, Ibu kasih nilai. Dari kelompok 1, yang ini tadi tentang mencocokkan ayat. Karena ada salah satu nilainya 80. Nah, berikan tepuk tangan. Dan kelompok 2, karena tadi semuanya sudah betul, Ibu kasih nilai 100. Dan untuk kelompok 3, Ibu kasih nilai juga 100. Jadi Ibu, dari diskusi kita hari ini semuanya mendapatkan nilai yang bagus. Jadi anak ibu, karena hasil diskusi kita sudah selesai, kerja kelompok kita sudah selesai, kita kembali ke tempat semula. Jadi anak ibu, tadi kita sudah berdiskusi tentang
Quran surah At-Tin. Sudah dijelaskan juga, sudah didiskusikan juga bersama, dan sudah dipresentasikan juga. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa bacakan? Siapa yang tahu? Ya, Ananda Aldi, silakan anak ibu. Kesimpulan surah At-Tin surah ke-95 dalam Al-Quran. Surah At-Tin ada 8 ayat. Tiga surah At-Tin diturunkan di kota Mekah. 4 At-Tin artinya buah hati. Jadi anak ibu, betul tak yang disampaikan di temannya itu? Dan tepuk tangan kepada temannya. Jadi anak ibu, kesimpulannya tadi seperti yang sudah dijelaskan temannya. Yang pertama, surat At-Tin surat ke-96. Surat ke berapa, Nas? 96. Dalam Al-Quran. Yang kedua, surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin diturunkan di kota Mekah. At-Tin artinya buah hati. Nah, itu kesimpulannya. Sekarang ibu tambahkan kesimpulannya. Kesimpulan tambahannya, yang pertama, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Yang paling sempurna diciptakan Allah dibanding makhluk Allah yang lain. Kenapa tadi anak ibu kita dikatakan makhluk sempurna? Karena kita memiliki akal dan pikiran. Kemudian, agar kita tidak ditempatkan Allah di tempat yang hina, maka kita harus beramal baik. Beramal baik atau beramal soleh. Contoh amal soleh apa, Nak Ibu? Banyak sekali contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar kita mendapatkan pahala, yaitu dengan amal soleh. Kemudian anak ibu, apa kira-kira manfaatnya kita belajar surah At-Tin ini? Manfaatnya apa kira-kira? Iya, kita mendapat ilmu agar kita bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua manfaatnya yaitu dengan menghafal Al-Quran, salah satunya surah At-Tin, kita akan mendapatkan apa, Nak? Pahala dari Allah. Yang ketiga, agar kita tidak ditempatkan Allah di tempat yang hina, maka kita harus menghindari amal soleh. Agar kita menghindari amal buruk. Seperti apa contohnya? Mencuri. Boleh nggak tuh? Kira-kira anak ibu, kesimpulannya hari ini dari pembelajaran surah At-Tin tadi, sebagian sudah dijelaskan oleh temannya, dan yang paling penting kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak ibu, hari karena kita sudah menutup dengan kesimpulan, kira-kira anak ibu paham tidak tentang yang kita pelajari hari ini? Kalau paham, sekarang ibu kasih soal, dikerjakan di sini juga. Jangan lupa tulis nama dan kelas di atasnya, Nak, ya. Kami tulis dimulai dengan basmalah, Nak, ya. Berapa orang yang dapat itu? Silakan dikerjakan dengan baik, anak ibu. Sudah selesai, Nak? Sudah selesai? Sudah? Ya, bagi yang sudah, duduk yang bagus di tempatnya.
teman-teman yang belum ya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Bagi yang sudah selesai, antarkan ke meja ibu satu-satu. Satu-satu. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Ada yang belum mengantar, Nak? Nah, karena kita sudah diskusi tadi, karena kita sudah diskusi, sudah menyimpulkan pembelajaran, dan sudah juga kita mengadakan tes tadi yang Ibu berikan, maka berakhirlah pembelajaran ini. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.